Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Kenshin pada episode 301 yang lalu. Episode 302. Yudis, yang diberitahu Renaldi, di luar ada seseorang, yang tadi pagi sempat diceritakan, adalah orang yang menghina dirinya, mempelesetkan namanya, dengan sebutan kudis. Si Renaldi itu bilang, nah itu Yud dia orangnya, yang memanggil nama lu, dengan tidak baik itu. Yudis pun tanpa bicara, langsung berjalan, menuju tempatnya Iwan. Si Renaldi itu ikut pula. Hanya berjarak beberapa meter, si Yudis langsung berkata, lu ngapain lu kesini? Apa lu mau cari sumbangan ya? Sana lu pergi, cari tempat yang lain, merusak pemandangan aja lu. Si Iwan, yang mendapati Yudis tiba-tiba di dekatnya. Iwan sempat kaget rasanya, apalagi Yudis langsung mengoloknya. Iwan pun segera menjawabnya, "Helu kudis, ternyata benar lu di sini. Gua mau bikin perhitungan sama lu. Tadi malam ngapain lu kudis? Mengeroyok teman gua. Ayo security lu suruh ke sini semua, biar gua ladenin sekalian." Si Yudis menyahut, "Kurang ajar beneran lu ya, panggil gua kudis. Apa lu nggak tahu bicara dengan siapa? Lu itu orang miskin tahu. Kerja lu itu cleaning service. Kok bicara nggak sopan gitu? Nggak hormat sama gua. Benar-benar lu ya minta dikasih pelajaran." Yudis dan Renaldi, mereka terbawa emosi. Renaldi pun lalu berkata, "Ayo Yud, kita hajar dia aja sekalian. Untuk orang suruhan, itu jatah untuk temannya, biar mereka yang melakukan." Iwan pun mendengarnya. Ia belum mengerti maksudnya. Si Iwan pun tak ingat pesan Kenshin. Ia terbawa emosi, sampai bersiap berkelahi, dan Yudis itu pun langsung menendang Iwan. Begitu pula Renaldi, yang ikut memukul juga. Namun Iwan segera menangkisnya. Tendangan dan pukulan itu tak sampai mengenai dirinya, bahkan Yudis kakinya malah dijegal oleh Iwan. Sampai-sampai ia terjatuh, tersungkur di jalan. Si Renaldi demikian, masih ingin menyerang. Iwan menangkisnya lagi. Renaldi itu hendak dijatuhkan pula, namun tiba-tiba Ririn terdengar berteriak. Ririn itu bicara, "Sudah Mas Iwan, jangan diteruskan." Di saat itu, security-nya Yudis terlihat berdatangan. Mereka hendak mengeroyok Iwan, namun karena waktu itu di situ banyak orang yang melihat memperhatikan, security itu pun tak jadi melakukan. Mereka pun menolong Yudis, yang tak lain bosnya, untuk segera berdiri. Demikian dengan Renaldi. Setelah hal itu, beberapa orang berdatangan untuk memisah pertengkaran. Si Rena dan pegawainya keluar. Saat melihat dari dekat, si Rena pun terkejut. Ternyata itu Mas Iwan, temannya Kenshin. Si Rena langsung menghampiri. Ia kemudian bicara, "Lo ini Mas Iwan, aku nggak menyangka ini. Kok Mas Iwan ada di sini? Ayo masuk dulu." Ririn pun diajak juga untuk berjalan ke dalam. Yudis dan Renaldi pun demikian. Mereka kembali lagi ke tempatnya. Sementara itu, orang di luar pada bicara. Mereka berkata kejadian yang baru saja dilihatnya. Ada yang menyebutkan, dua orang itu berkelahi karena persaingan bisnis. Ada pula yang bilang, pemilik restoran yang baru, orangnya memang sombong. Lihat aja itu lahan restoran sebelumnya. Bukannya itu tempat anak yatim yang disuruh pindah paksa. Para warga di sekitar itu pun mulai banyak yang bicara, tak suka dengan keberadaan tempat usahanya Yudis. Kemudian, di lain tempat, Kenshin yang di rumahnya Kaori kini bersiap akan keluar. Kenshin itu bilang, "Gimana nih Kaori? Kita jalan pakai mobil atau motor nih? Kan habis gini entar. Cuacanya panas." Kaori menjawabnya, "Ya biasalah itu Sai. Kamu kesini emangnya naik apa? Ya pakai itu aja." Kenshin menyahutnya, "Kan aku kesini naik mobil semalam, terus pagi ini pakai motor. Nah kamu pilih yang mana?" Kaori menjawabnya, "Ya pakai motor aja lah. Kamu ini masih aja pura-pura nggak tahu." Kenshin lalu membalasnya, "Oke ya kalau gitu, entar kalau kamu kepanasan, jangan salahin motornya ya, hahaha." Kenshin tertawa, Kaori tersenyum, dan mereka pun bersiap akan berangkat. Sebelum itu Kaori berpamitan. Kaori bicara, "Ma, Kaori keluar dulu ya. Mau ke restoran teman." Mamanya menjawab, "Iya Kaori, hati-hati ya." Ayahnya pun bilang, "Kaori, kalau kamu entar menemui informasi apapun,
Segera beritahukan ke ayah. Jangan pakai rahasia. Ingat itu Kaori. Kaori menjawabnya. Iya ya baik. Kemudian Pak Henry dan istrinya keluar. Mereka menemui Kenshin. Kenshin pun lalu bilang, akan mengajak Kaori keluar. Orang tuanya pun mengiyakan. Kenshin pertama kali dilihat oleh Pak Henry, yang membonceng putrinya, naik motor butut. Kaori yang duduk di belakang, melihat ayah dan mamanya, sambil tersenyum-senyum. Setelah itu Kaori meninggalkan rumahnya. Tak menunggu lama, Pak Henry pun mengirim pesan. Pak Henry menulis, halo Pak Michael, saat ini Tuan Muda sudah keluar. Pak Michael pun mengiyakan. Beliau yang kini ditemani oleh 2 orang, yang tak lain pengawalnya bos besar. Pak Michael itu pun, dari depan gerbang perumahan, sedang bersiap-siap, akan mengikuti Kenshin. Secara diam-diam, Iwan sendiri, yang ada di tempatnya Rena. Ia pun ditanya. Ririn berkata, kenapa sih Mas Iwan berkelahi segala? Bukannya katanya Mas Iwan sendiri. Kenshin bilang nggak mengapa, Mas Iwan nggak boleh membalasnya. Iwan pun menjawab, maaf Mbak Ririn, tapi mereka dulu tadi yang datang. Sambil mengolok-olok, ya gua jadi emosi. Rena pun bertanya, emang Kenshin kenapa Mas Iwan? Aku ingat tadi malam dia ke sini, membagikan makanan ke anak yatim. Ada apa ya dengan Kenshin? Si Rena mengulang tanya. Ririn pun memperhatikan. Begitu pula dengan Iwan. Lalu tanya itu dijawab. Iwan bicara, oh itu Mbak Rena, kemarin malam, Kenshin berkelahi sama Yudis itu, yang punya restoran di sebelah. Kenshin pun sampai tak pulang ke rumah, karena pipi kirinya agak lebam. Dikeroyok Yudis dan security-nya. Untung sekarang udah baikan. Si Rena yang mendengarnya, langsung menyahut, beneran itu Mas Iwan. Tapi Kenshin gak kenapa ya? Terus sekarang dia di mana? Saat mendengar tanya itu, Iwan jadi teringat. Renaldi temannya Yudis, tadi sempat bilang, akan menyuruh orang untuk melukai temannya. Iwan pun berpikir, jangan-jangan, yang dimaksud itu Kenshin. Iwan berbisik di hati, sampai-sampai bicara sendiri. Iwan lalu bilang, waduh kalau gini Kenshin bahaya nih. Dan Ririn pun menyahutnya, bahaya apanya Mas Iwan? Iwan menjawabnya, oh itu Mbak Ririn, entar saja aku jelasin. Kemudian, di saat bersamaan, Yudis yang di restorannya sendiri, mukanya nampak marah. Ia seakan tak terima, karena tadi dijatuhkan oleh pegawai rendahan. Yudis pun bicara ke Renaldi. Bro kalau bisa orang lu, yang tukang pukul itu, suruh ke sini segera, melakukan tugasnya. Gua nggak terima ini. Kalau saja tadi, nggak banyak orang yang melihat, pasti dia babak belur. Gua pastikan begitu. Mendengar permintaan Yudis, apalagi Renaldi ini, ikut berkelahi pula. Langsung saja dia menjawabnya. Oke Yud gua telepon nih orangnya. Si Renaldi menelpon orang bayaran, dan temannya yang lain, yang berada di situ. Sebagian mereka memberi saran. Salah satunya berkata, Yud baiknya jangan kamu lakukan ini. Nanti bisa berbahaya. Berurusan dengan polisi, apalagi kalau terjadi kekerasan dan penganiayaan. Bisa-bisa kita masuk penjara. Yudis malah menjawabnya, lu tenang aja Bar, kalau itu terjadi, kan gua tinggal bayar, kayak nggak tahu hukum aja lu. Yang bisa beli itulah yang menang. Dan teman kantornya, lalu berbisik ke Yudis. Ia bicara dengan pelan, Yud gua tahu maksud lu, tapi lu juga harus ingat, pemuda kemarin malam musuhmu itu, dia adalah anaknya pengusaha besar, yang tempo hari kerjasama dengan perusahaan kita, lalu dibatalkan sepihak. Lu ingat itu Yud, temannya menasehati. Namun karena Yudis yang sakit hati, ia menjadi buta diri, seakan tak mau melihatnya. Malah dia berkata, halalu Rendra, masalah itu lu anggap penting. Kekayaannya seperti apa, gua belum tahu sendiri, bokapnya pun gue belum melihatnya. Nah kalau lu kan sudah melihat ortu gua, yang punya banyak usaha. Dan Yudis pun bersikeras melanjutkan rencananya. Hari ini, dia harus dapat membalas. Paling tidak bisa membuat Iwan, yang tadi berkelahi dengannya, menjadi pesakitan. Dan tak lama kemudian, Kenshin, yang bersama Kaori, akhirnya kini tiba di depan restoran Rena. Kenshin masuk ke halaman. Kaori juga demikian. Mereka berjalan bersama, sambil menuntun motornya. Jauh di belakang sendiri, Pak Michael dan 2 orang pengawal itu sedang melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya?
subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.